Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian. Sebenarnya kita sebagai manusia kadang lalai mengenali siapa sebenarnya diri kita. Makanya dari dulu ulama itu mencoba mengkaji siapa sebenarnya kita ini. Karena kalau kita melihat foto mulai dari kecil sampai sekarang itu berubah-berubah terus. Tidak ada wajah yang asli. Anak-anak kemudian berubah, dari tahun kemudian berubah. Tubuh yang nampak ini itu tidak paten, akan berubah. Tapi ada dalam diri kita itu tidak berubah, yang dihembuskan oleh Allah kepada diri manusia. Wa nafakhtu fihi min ruh. Itu tidak berubah, hanya mengalami tingkat kedewasaan. Kita ini diciptakan, kalau jasad itu kan 4 unsur. Dari api, angin, air, tanah. Orang biasa istilahkan sulapa apa kalau bahasa Bugis. Tapi sebenarnya 4 unsur ini itu menyatu dalam diri kita. Biasa dia bertanya, tapi kok apinya tidak kelihatan? Tanahnya tidak kelihatan. 4 unsur ini bergabung, yang ada nanti muncul adalah hawa. Makanya ketika orang marah itu tubuhnya panas. Itu unsur api. Sama dengan orang yang mau bikin kue. Dia beli roti, beli terigu, beli gula, kemudian beli telur, kemudian beli mentega, kemudian dicampur baru diblender jadi roti. Hilang telurnya karena sudah bergabung. Tubuh begitu. Tapi nanti kalau dikaji secara unsur itu ketemu. Api itu biasa orang simbolkan dengan simbol berdiri dengan warna merah. Kalau angin itu warna kuning. Saya tidak tahu dari mana sumbernya sehingga dikasih warna kuning angin, padahal tidak kelihatan. Nah, kemudian simbolnya angin itu ruku. Kemudian tanah itu sujud, simbolnya hitam. Air itu simbol putih dan itu duduk. Kalau kita tarik dalam huruf hijaiyah itu bermakna ketika dia berdiri berarti huruf alif. Ketika dia ruku berarti huruf ha. Ketika dia sujud itu huruf mim. Ketika dia duduk itu huruf dal. Alif, ha, mim, dal. Tulisannya Ahmad. Kepala ini kan bunda, itu huruf mim. Dada ini kan rongga, itu huruf ha. Pinggul ini juga huruf mim. Kaki itu huruf dal. Tulisannya Muhammad. Orang sholat itu kan berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri huruf alif, ruku itu huruf ha, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Berarti sholat itu adalah Ahmad. Tubuh ini juga adalah Ahmad. Ketika manusia muncul, maka itu Muhammad. Menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad, itulah hakikat manusia sebenarnya. Yang dalam secara unsur. Nanti saya tidak kaji ke dalamnya. Nanti stres kalau lewat itu. Kita ambil yang sesederhana mungkin. Karena tadi sedikit ada permintaan untuk mengkaji yang lebih hakikat. Jangan dibahas yang di luar-luar dulu ini. Jadi saya nggak masuk ke situ. Sebenarnya tangan kita juga ini kan itu simbol, Pak. Ini kan huruf alif, ini huruf lam, ha. Makanya tangan itu kalau begini huruf Allah. Makanya itu diangkat ketika takbir. Kemudian ini kan garis tangan. Ini angka Arab, angka 8 yang menghadap ke bawah. Ini angka 1, ini kan 81. Yang di sebelah ini kan 18. 81 ditambah 18 itu kan 99. Itu asma Allah.
Saya tidak mau kaji ke dalamnya lagi, cukup sampai di situ. Kalau paham sampai situ nanti kan ketemunya. Jadi saya bertahap aja supaya nanti tidak keliru. Nah, dari sini ulama kita itu nanti mengkaji. Makanya ketika mengangkat kedua tangan kemudian bersedekah, itu kan ada makna semua. Kemudian ruh itu kan ada tiga. Yang pertama adalah ruh idhafi, yang kedua adalah ruhul qadim, yang ketiga adalah ruhul hayat. Ruhul idhafi itu diangkat ketika orang tidur. Makanya orang tidur itu dianggap orang mati, karena memang ruhnya diangkat. Cuma kalau orang mati digenggam, itu kan beda. Jadi kalau Allah mengangkat ruhnya manusia dan dia menggenggam, berarti itu wafat. Tapi ketika dia mengangkat ruhnya dia tidak genggam, berarti itu orang tidur. Orang tidur itu disebut orang mati. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau kita bangun, alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kalau di bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, kau mengembalikan kehidupanku setelah engkau mematikan aku. Kan itu maknanya. Tapi kenapa orang tidur itu dianggap orang mati? Padahal kan tidak. Dimensi orang hidup itu bisa berjalan. Jasadnya bisa tidur di atas kasur, tapi dia bisa berada di Jakarta dalam waktu yang bersamaan ketika dia bermimpi. Mimpi itu kan bisa melintasi alam, dimensi. Dia tidur cuma 10 menit, tapi dia mimpi dari Jakarta bolak-balik. Padahal kalau orang naik pesawat itu 8 jam. Dan yang kedua, orang yang bermimpi itu kan bisa melihat, padahal matanya tertutup. Pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat oleh orang yang bermimpi sehingga dia bisa melihat peristiwa itu padahal matanya tertutup? Itu bukan mata batin, tapi itu adalah ruh idhafi. Dari sinilah muncul kalimat ada namanya nikah batin. Tapi saya tidak teruskan di situ. Saya stop di situ dulu supaya jangan kita terlalu dalam mengkaji. Ulama kita mengatakan ketika ini kan nanti koneksi semua. Kalau kita mau belajar ilmu tasawuf, melihat hakikat tasawuf itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang mengatakan ilmu tasawuf kalau tidak terima bahasanya tidak usah. Tapi ada yang membahasakan tazkiyatun nufus, ada pengenalan diri, ada tasawuf, ada hakikatul hakikat, ada nur, itu tidak usah. Yang penting kita tinggalkan bahasa. Kita pakai dulu ilmunya. Dalam masalah mengenali diri kita ini, siapa sebenarnya diri kita? Ketika orang tidur, saya cerita begini, Bapak, ruhnya itu bisa berjalan pada saat kita berada di sini sholat. Ruh itu bisa meninggalkan tempat dan bisa berada di suatu tempat. Bapak mungkin pernah alami, dan saya mengatakan rugi betul kalau kita tidak pernah alami. Ada suatu kampung kita masuki, biasa kita mengatakan, kayaknya saya bermimpi pernah sampai ke sini. Atau ada pekerjaan yang kita kerjakan, kita mengatakan, kayaknya saya sudah pernah kerjakan pekerjaan ini. Itu sebenarnya adalah ruh idhafi yang sudah sampai ke sana. Jasad kita belakangan baru datang. Nah, ini. Cuma itu tidak digali. Seandainya itu digali, itu luar biasa. Karena orang itu bisa berada di alam lain, melewati dimensi cahaya. Sekarang itu sudah terbukti kalau orang video call bisa berada di Jakarta, bicara, mukanya goyang-goyang di situ, padahal dia ada di Sorong. Padahal HP kan tidak punya kabel. Apa yang dipakai itu kan BlackBerry. BlackBerry itu adalah jasa dan suara itu ditransfer melalui cahaya. Kemudian cahaya berubah menjadi energi suara kembali. Di layar HP orang bisa kelihatan gambarnya dan ada suaranya. Padahal itu tidak bisa lewat, tidak ada kabarnya. Kenapa suara itu tidak ditangkap di tengah jalan? Kenapa nanti di HP baru didengar? Padahal bisa didengar di perjalanan. Kan begitu. Kenapa dia bisa masuk ke situ padahal tidak ada kabarnya? Hanya nomor yang dipencet, kenapa bisa ketemu? Itu namanya BlackBerry. Itu yang dikaji secara ilmiah. Makanya ulama tasawuf dulu ketika bisa melihat tempat tertentu, ketika dia berada di sini dia bisa mengetahui ada orang datang, itu soal biasa Pak, sama dengan handphone. Karena mereka memiliki nurnya. Nanti pengolahannya bagaimana, itu ada prosesnya ulama. Kemudian dalam masalah ruh ini tadi, itu kan masalah idhafi. Kemudian ada ruhul qadim.
Orang mati suri, Pak, itu bisa melihat dirinya melewati lorong yang panjang. Karena orang mati suri itu sudah masuk ke alam kubur. Di alam kubur itu ada alam namanya barzakh. Kalau bahasa Indonesianya barzakh adalah tirai. Kalau orang Bugis mengatakan sampiran, kain yang dipakai menutupi tapi dia tembus kayak tempatnya perempuan itu di belakang, itu ada kain, itu namanya tirai, itu namanya barzakh. Kalau bahasa Arabnya, barzakh itu adalah dinding yang menutupi, tapi dia bisa melihat tembus ke alam akhirat, juga bisa melihat tembus ke dunia. Itulah pandangan. Nah, makanya orang mati suri itu kadang bagus imannya, Pak. Kalau tidak bagus imannya sekali jadi dukun kalau berhenti. Itu kan jadi di sini. Masalahnya begitu karena itu ruhnya sudah bisa melintasi alam. Nah, kemudian orang yang wafat itu kan jadi gagal. Kita tidak paham terlalu jauh ke situ. Cuma ada yang hal begini. Orang yang sholat, nah, nanti kan terbagi jasad dari 4 unsur, ruh 3. Ada namanya rahasia, itulah Nur Muhammad. Likulli syai'in min nurin Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Itu kan hadis. Seandainya bukan engkau Muhammad, seandainya bukan engkau Muhammad, itu Allah ulang 3 kali. Lama ahlakul makhluk, tidak aku ciptakan makhluk di muka bumi ini. Kemudian likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu itu dari Nur Muhammad. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun. Nanti wa kitabun mubin itu kan belakangan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu adalah Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam itu kan bersalawat kepada Nabi. Padahal dia kan yang pertama. Dari situlah ada istilah Nabi Adam adalah Nabi sebenarnya yang pertama secara jasadi. Tapi Muhammad adalah Nabi yang secara nurnya pertama, tapi dia terakhir jasadnya. Itulah dia mengatakan dia yang awal, dia juga yang di akhir. Kalau orang Bugis biasa mengistilahkan begini, Nabi pamulang dari hakiki, pencampuran dari lahirannya. Artinya dia yang pertama di dalam dunia nur, tapi dia terakhir dalam dunia jasad. Makanya Nabi Adam itu kan bersalawat kepada Rasulullah. Ketika dia diciptakan oleh Allah, kemudian disuruh menikahi Hawa di surga, maharnya itu bukan emas, tapi sholawat 11 kali kepada Rasulullah. Cari itu, Pak. Itu yang dibaca orang kalau di kematian. Maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu bahaya kalau anak muda yang tahu. Itu Pak kali. Nah, ini yang itu yang dipakai. Tapi biasanya orang tidak mau pakai karena itu tidak jauh. Orang mengatakan istri itu tidak diambil orang. Kenapa? Karena dia cuma beda 1 minggu. Meninggal suaminya, istrinya akan hidup. Itu kalau orang pakai itu. Makanya saya tidak ajarkan. Itu pakal, Pak. Tidak usah pikirkan istri kalau sudah meninggal. Kalau ada yang mau ambil, ya silakan ambil aja. Tidak usah. Tidak usah lah itu. Yang penting anak-anak kita terus. Kemudian ini kan terbagi nanti. Jadi sudah dibagi jasad, dan ruh sudah terbagi, kemudian ada rahasia, kemudian ada nafas. Kita masukkan intinya. Orang sholat, mana yang sholat, Pak? Mana yang sholat? Apakah yang sholat sebenarnya? Apakah jasad yang sholat? Atau ruh kita yang sholat? Atau rahasia kita yang sholat? Wah, dari ulama situ menggabungkan semuanya, bahwa yang sholat itu semua 4 unsur. Kenapa? Ketika jasad ini takbir kemudian ruku, itu mengikuti gerakannya malaikat menyembah. Ketika lafaz-lafaz ini itu dialognya Rasulullah dengan Allah. Tapi ruh ini harus ketemu dari mana dia berasal. Makanya sebelum sholat kadang orang mengatakan, saya susah khusyuk Pak Ustaz. Kadang-kala susah, kadang sedikit melenceng begini. Kalau mau khusyuk kuncinya cuma 4. Yang pertama, bersihkan 4. An-nadhafah, at-tuhuru, at-tasfiyah, as-zakah. Ini saja kuncinya. An-nadhafah itu dengan iman. Kebersihan kotor itu yang nampak. Kalau najis, baju sudah bersih, itu an-nadhafah namanya. Jadi belum tentu yang bersih itu suci. Tapi yang suci itu pasti sudah bersih. Kan begitu. Tapi ada orang mengatakan belum tentu juga. Tanah itu karena kita mengatakan kotor, tapi tanah itu suci, Pak.
Kan begitu. Orang sholat di mana bajunya penuh dengan tanah itu tetap sah karena tanah itu suci. Cuma kalau kita melihat itu kotor, makanya beda bersih, beda suci. Kan itu begitu. Kalau suci itu berarti berbicara tentang hadas dan najis. Kalau bersih berbicara tentang kotoran nampak. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya an-nadhafah, ada at-tuhuru. Kalau an-nadhafah itu kotoran yang nampak oleh mata. Kalau at-tuhuru itu hakikat. Makanya wudu itu tidak masuk an-nadhafah, tapi dia masuk at-tuhuru. Makanya mengatakan at-tuhuru satrul iman. Makanya ulama tasawuf mengatakan wudu itu tidak kotornya bukan karena memegang tanah. Karena orang yang ada wudunya kemudian terkena najis, wudunya tidak batal. Cuma dia bukan najis, makanya bersihkan najisnya, tidak usah berwudu. Orang sudah berwudu injak tai ayam, jangan berwudu kembali, cukup bersihkan tai ayamnya. Karena kita tidak bisa sholat karena bernajis, tapi wudumu tidak batal. Kan begitu? Ini penting ditahu. Jadi jangan katakan kalau orang sudah berwudu injak tai ayam, berwudu kembali. Oh enggak, karena itu tidak batal. Wudu itu tidak batal dengan menginjak najis, dengan menyentuh najis. Tidak, hanya saja kita tidak bisa sholat karena kita bernajis. Karena syarat sholat itu adalah suci, bersih dari najis. Cuma wudu itu masuk ke hakikat. Makanya ulama sufi mengatakan berarti wudu ini kotornya bukan yang nampak, yang hakikat. Dari situlah dia mengatakan kalau kau sudah pakai wudumu berbohong, jangan pakai sholat. Itu karena sudah kotor. Ini lebih ke situ ya. Nanti kita akan kaji yang lebih parah Pak. Itu kalau ini yang dikaji kita orang waduh tidak diterima sholat kalau gitu. Makanya kadang saya malas tasawuf itu karena saya jamaah masih itu aduh tidak ada di sholat diterima kalau ini. Jadi kan itu aturan itu. Jadi makanya ulama dulu itu hati-hati betul. Nah, dia mengatakan begini, kalau hati sudah berbohong, melihat perempuan dengan pandangan syahwat, itu kan sudah mengotori wudu. Kau sudah marah, itu kan wudu sudah kotor. Karena wudu itu hakikatnya membersihkan, mensucikan, bukan membersihkan. Jadi mata yang sudah terpengaruh dengan hal-hal lain berwudu untuk membersihkan itu. Jadi bukan bersih dengan air. Makanya air yang dipakai berwudu itu kan hakikat. Mencuci kedua tangan, jaga tanganmu, jangan melakukan tanda tangan sembarang, jangan pegang sembarang. Yang dilarang oleh Allah ketika berkumur-kumur, jaga lidahmu supaya jangan berbohong, berkata-kata yang jelek. Ketika membasuh muka, jaga matamu supaya kau tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika mengusap kepala, jaga pikiranmu supaya tidak berpikir hal-hal yang tidak baik. Ketika membasuh telinga, mengusap kepala dengan telinga, jaga pendengaranmu supaya tidak mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ketika membasuh kedua kaki, jaga kakimu jangan melangkah kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang namanya wudu yang tidak terlepas. Kenapa? Karena menjaga hakikat wudunya. Ini yang istilahnya orang Bugis, jenek dan luka sampai terketuk. Nah, itu kan ada di situ nanti itu yang orang rumah tarekat itu yang di pos ronda itu yang tidak mengerti itu. Saya sering mengatakan dia ambil ilmu tarekat di pos ronda, baru dia kasih pindah dia tidak sholat. Dia bilang sampai terketuk Pak, itu keliru betul itu. Itu karena tidak paham. Padahal sholat tidak terputus itu maksudnya ketika kita sujud terakhir dalam sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Itu kan hadis. Umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Ketika kau berniat melakukan sholat asar di akhir sholat duhur, maka ketika hidupmu berjalan, berarti kau sudah berjalan menuju sholat asar. Ketika engkau meninggal di pertengahan, berarti engkau meninggal menuju kepada sholat, berarti kau akan mati syahid. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.